Pagi yang berulang, kita datang ke tempat kerja dengan wajah yang terlihat sama, rapi, siap, dan seolah tidak ada yang berbeda. Tapi di balik itu semua, banyak hal-hal yang selalu mengikuti kita. Pikiran yang belum selesai, perasaan yang belum sempat dipahami, dan luka yang masih terasa nyata. Kita mencoba tetap berjalan seperti biasa, menyapa, bekerja, dan saling tersenyum satu sama lain. Terkadang, yang paling melelahkan bukan pekerjaan itu sendiri, melainkan isi kepala yang terus mengingat hal-hal yang menyakitkan itu. Masalah tidak selalu datang dari tempat kerja, tapi dampaknya bisa terasa di sana. Saat pikiran terbagi, emosi tidak stabil, dan beban terus menumpuk. Fokus perlahan menghilang dari kesalahan menjadi sesuatu yang sulit untuk dihindari.
ada promo nggak ya? Kayaknya ada deh. Yuk kita lihat. Kenapa? Ini sih. Iya. Ini satu ya. Ini satu. Ya Kak, batik kamu satu, karamelnya satu, sama cherry sweetnya satu ya Kak. Maaf Kak, ya ampun, gimana tadi sorenya gimana? Iya, ada gula satu ya Kak. Biskuitnya satu, karamel satu, karamelnya satu, sama atau palnya satu. Oke. Palnya oke. Sayang. Oke. Oke. Ini Kak. Oke. Terima kasih. Silahkan Kak. Loh Kak, kok pesenannya cuma 2? Kan tadi aku pesennya 3. Tapi tadi cuma 2 Kak pesanannya. Ini loh Kak, di struk ada, aku pesannya 3. Sebentar Kak, sepertinya ada kesalahan. Gimana sih Kak? Oh ya Kak, maaf ya, maaf Kak. Maaf ya Kak. Yuk, semuanya kumpul yuk. Kumpul. Yuk. Sebenarnya kalian masalahnya apa sih? Kok dari tadi yang satunya ngelamun lah, yang satunya salah orderan lah, yang satunya salah input lah. Kayak gak kayak biasanya gitu loh. Kenapa sih? Kamu alasannya apa? Kamu masalahnya apa sih? Aku kira aku sangat mengenalnya. Aku kira semuanya akan selamanya baik-baik saja. Tapi ternyata aku salah. Kemarin aku tahu semuanya, kejadiannya dan momen itu. Dan semua yang selama ini dia sembunyikan. Aku terus berpikir mengenai momen-momen yang kita lalui bersama. Momentum-momentum indah yang kita lalui bersama. Dan tanpa sadar, aku mulai kehilangan fokus. Kalau kamu? Awalnya aku cuma coba sekali. Katanya buat nambah uang. Satu kali menang bikin aku yakin bisa ulang lagi. Tapi makin kesini bukan untung yang aku dapat. Sekarang tagihan numpuk, uang habis, dan pikiranku gak pernah tenang. Yang ada, aku makin kehilangan arah. Terus kamu juga apa? Aku udah gak tahan lagi di rumah itu. Setiap hari isinya sama, teriakan, saling menyalahkan, dan aku di tengah semuanya. Aku cuma pengen keluar dari tempat yang seharusnya jadi rumah. Tapi jujur, aku capek. Dan di tengah itu semua, aku mulai kehilangan arah. Oke lah, aku tahu kalian punya masalah. Kalian bertiga punya masalah. Tapi kalian juga harus tahu kalau kalian di sini cari kerja kan.
cari uang kan, buat hidup kalian kan. Itu kan intinya kalian. Tapi nggak gitu juga. Ketika kalian bekerja, aku juga bekerja. Kalian cari uang, aku cari uang. Kalian harus punya keseimbangan dong. Harus pintar-pintar kontrol diri kalian dong. Tahu kan keseimbangan diri kalian? Kalian harus bisa menyeimbangkan di mana waktunya kerja, di mana waktunya ngelamun. Nggak kalian campur adukkan. Kalau kalian campur adukkan kayak gini, gimana? Bisa nggak nyukupin 3S gitu? Gak bisa kan? Salah semua kan ujung-ujungnya. Kalian mau kayak gini terus? Enggak kan pastinya. Besok kan bagaimana? Lihatlah semua. Tidak semua luka langsung sembuh. Tidak semua masalah langsung selesai. Namun, kita selalu punya pilihan untuk berhenti sejenak, mengatur ulang, dan memberi ruang bagi diri sendiri. Work-life balance bukan tentang hidup tanpa beban, tapi tentang bagaimana kita belajar menempatkan setiap bagian hidup sesuai pada porsinya. Mengalir menjadi seruan di hati, bermuarakan kabar baru tentang mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi, kegambir lagi. Senin pagi dilanjut taksi, tenangkanlah, ini abadi. Karena pada akhirnya, hadir sepenuhnya adalah langkah awal untuk menuju keseimbangan. Pil, Sapil, ayo on shift Pil, jam berapa ini? Oke, dari hasil video yang telah kalian tonton tadi, bisa kalian simpulkan bahwa permasalahan dari video tersebut ialah distraksi bekerja dan work-life balance. Oke, ketika kalian bekerja, seharusnya kalian itu harus pintar-pintar membagi waktu ketika bekerja dan permasalahan pribadi. Jangan sampai permasalahan pribadi kalian ikut campurkan ketika bekerja. Perlu kalian ketahui, work-life balance adalah pembagian energi dan waktu, bahkan masalah kalian internal dan masalah pekerja itu harus kalian bagi di antara dua-duanya, bukan 50-50, tapi kalian harus bisa membedakan mana waktunya bekerja dan mana waktunya kalian memikirkan masalah hal tersebut. Jangan kalian campur adukan. Sedangkan distraksi adalah pengalihan kefokusan kalian, entah itu gara-gara masalah eksternal maupun internal. Dan masalah tersebut, masalah dua tersebut itu sering terjadi sekali ketika saat bekerja. Oke, maka dari itu, kalian sebagai penonton, kalian sudah memiliki bekal
antara work-life balance dan distraksi bekerja. Maka dari itu, kalian harus pintar-pintar membagi masalah kalian, di mana waktunya mikirin masalah dan di mana waktunya bekerja. Jangan kalian campur adukan. Maka dari itu, yuk tingkatin fokus kalian ketika bekerja. Besok kan bagaimana? Lihat